Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin bagi kita dalam keyakinan iman kita, kita pasti mengatakan ya, kita memanggil Yesus itu Tuhan, kayak gitu. Saya rasa tidak ada orang Kristen yang tidak memanggil Yesus Tuhan, kan seperti itu. Nah, akan tetapi saudara, bagaimana ketika ada orang itu bertanya kepada kita, ya, atau kita dengar di dialog lintas agama, lintas iman, debat, itu orang ngomong sama kita bahwa orang Kristen itu mentuhankan manusia. Apakah itu benar, saudara? Bahwa kita sebagai orang Kristen itu mentuhankan manusia atau mengangkat manusia jadi Tuhan, yaitu Yesus, gitu. Ya, karena bagi saudara kita seberang sana, Yesus itu nabi, hanya sebatas utusan. Nah itu. Tapi apakah benar seperti itu, saudara? Apakah benar di dalam Alkitab mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan, hanya sebagai utusan atau nabi? Atau justru di dalam Alkitab dikatakan atau dinyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan? Bahkan Yesus sendiri mengatakan siapa dirinya yang adalah Tuhan. Atau orang-orang pada saat itu juga mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, malam hari ini kita akan belajar bersama-sama. Jadi mengapa kita sebagai orang Kristen memanggil Yesus itu Tuhan? Oke. Nah, saudara, pertanyaan ini ya, yang akan kita bahas malam hari ini, ya, minggu ini. Mengapa kita memanggil Yesus itu Tuhan? Ini saudara. Roma 10 ayat 9 mengatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu diselamatkan. Saya ulangi sekali lagi. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, ya, dan percaya dalam hatimu bahwa dia, ya, bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu diselamatkan. Nah, saudara, di ayat ini, ya, jelas dikatakan bahwa jika kita mengaku dengan mulut kita bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Bapa itu telah membangkitkan Yesus itu, ya, yang adalah Tuhan itu dari antara orang mati, maka kita akan diselamatkan. Nah, ini sebenarnya saudara yang menjadi keyakinan iman kita. Bahwa Yesus itu memang harus kita akui sebagai Tuhan. Dan kita harus imani Dia sebagai Tuhan. Ini saudara. Itulah artinya saudara, ketika kita percaya dan mengimani bahwa Yesus adalah Tuhan, ini artinya kita sudah merespon dengan benar anugerah keselamatan itu. Nah, saudara, mengapa kita memanggil Yesus adalah Tuhan? Apa artinya mengakui Yesus adalah Tuhan? Menurut kamus Webster, ya, kalau di dalam secara etimologi, mengapa kita katakan Tuhan itu adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Nah, menurut kamus Webster, Tuhan adalah orang yang memiliki kekuasaan dan otoritas terhadap orang lain. Ketika seseorang mengakui Yesus adalah Tuhan, mereka mengakui bahwa Yesus memiliki kuasa dan otoritas atas mereka. Nah, ini saudara yang menjadi keyakinan iman kita. Jadi orang yang mengakui Yesus adalah Tuhan
berarti mereka atau kita mengakui bahwa Yesus memiliki kuasa dan otoritas atas hidup kita. Ini maksudnya, saudara. Ya. Ketika kita menjadikan Dia, Yesus adalah Tuhan, maka Yesus yang memiliki kuasa dan otoritas atas hidup kita. Bukan kita lagi, saudara. Nah, bagi seseorang, untuk mengakui bahwa seseorang itu memiliki kuasa dan otoritas atas mereka, itu berarti mereka tunduk kepada orang yang memiliki kuasa dan otoritas itu. Nah, sama hanya dengan kita, saudara. Ketika kita menjadikan Yesus itu adalah Tuhan, maka kita tunduk kepada orang yang memiliki kuasa dan otoritas atas hidup kita. Makanya kita memanggil dia Tuhan, saudara. Jadi Yesus itu bukan dalam arti kita yang mengangkat dia Tuhan. Tidak, saudara. Bukan kita mentuhankan manusia, Yesus. Tidak, saudara. Atau kita menjadikan manusia itu jadi Tuhan. Tidak, saudara. Mengapa kita memanggil Yesus adalah Tuhan? Karena memang Dia yang memiliki kuasa dan otoritas hidup kita. Makanya kita memanggil Dia. Menyebut Dia sebagai Tuhan. Nah, lanjut ya. Kita baca dari Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Dikatakan di sana, jadi seluruh kaum Israel hanya tahu dan pasti. Harus tahu dan pasti. Bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Nah, di sini juga saudara, ayat ini juga menjelaskan. Kadang-kadang kan Polemikus ini kan nuduh kita. Kan kamu yang menyalibkan Yesus. Loh, sejak kapan orang bisa menyalibkan Yesus? Gitu. Cari di dalam Alkitab, bolak-balik. Ya. Di mana ada kalimat bahwa orang Kristen yang menyalibkan Yesus? Cari. Gitu. Cari di dalam Alkitab di mana dikatakan bahwa orang Kristen yang mengorbankan Yesus. Tidak ada. Justru orang Yahudi, para imam kepala, ahli Taurat. Dan itu yang disaksikan oleh Pontius Pilatus. Makanya Pontius Pilatus cuci tangan. Kan gitu. Maka Pontius Pilatus sendiri pun mengatakan, aku tidak menemukan kesalahan sedikit pun terhadap orang ini. Tapi orang-orang pada saat itu mengatakan, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Kenapa, saudara? Karena Yesus pada saat itu menyatakan siapa dirinya. Bahwa dialah Mesias itu. Bahwa dialah anak Allah itu. Nah, itu yang membuat ahli Taurat orang Farisi pada saat itu imam kepala mengatakan salibkan dia karena dia sudah menghujat Allah. Karena tidak ada seorang nabi siapapun yang bisa mengatakan itu. Yang menyampaikan dirinya seperti Allah. Tidak ada, tidak boleh, saudara. Pantang. Haram hukumnya, saudara. Tapi mengapa Yesus mengatakan itu kepada orang pada saat itu, saudara? Karena memang dialah anak Allah itu. Dialah Allah itu. Satu hakikat dengan Allah itu, saudara. Dialah sang firman Bapa itu. Dialah sang Mesias itu. Nah ini, saudara. Tetapi orang-orang Farisi pada saat itu hanya melihat Yesus bahwa Yesus ini anak si Yusuf, anak si tukang kayu, titip manusia. Padahal berkali-kali Yesus mengatakan kepada mereka, dengan perkataannya, dengan firman-Nya, dengan perbuatannya, dengan mujizatnya, bahkan membangkitkan Lazarus yang sudah mati, saudara. Itulah bukti kodrat ilahi Yesus. Natur Yesus sebagai Allah yang tidak dimiliki oleh siapapun manusia di muka bumi ini, termasuk para nabi, saudara. Maka Yesus mengatakan, aku anak Allah, aku Mesias. Dan karena ini, saudara, maka Yesus Kristus disalibkan. Saudara. Karena ahli Taurat, orang Farisi pada saat itu menyatakan ia menghujat Allah. Jadi bukan orang Kristen yang mengorbankan Yesus. Bukan orang Kristen yang menyalibkan Yesus, itu salah, ngawur. Ya, para polemikus itu, ngawur itu. Baca Alkitab. Gitu. Pada saat itu belum ada orang Kristen.
Belum ada pengikut dan murid Yesus. Ya, artinya kita, ya para rasul sudah ada, 12 murid sudah ada. Itu sudah. Jadi jelas ya, dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 36 tadi. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dan pasti bahwa Allah Bapa itu telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan. Jadi Bapa sendiri yang telah membuat Yesus yang kamu tuh loh, orang Yahudi itu loh, para imam, orang Farisi, ahli Taurat, yang menyalibkan dia menjadi Tuhan dan Kristus. Bapa sendiri, bayangkan saudara. Coba kita cari dalam Alkitab, saudara. Pernahkah Bapa menjadikan Musa, Daniel, Yesaya, bahkan Yohanes Pembaptis menjadikan mereka menjadi Tuhan dan Kristus? Tidak ada, saudara. Daud, tidak ada, saudara. Cari, saudara, dalam Alkitab. Di mana kalimatnya dikatakan bahwa Bapa Yahweh itu ya membuat Daud atau membuat Kores atau membuat Musa atau membuat Yesaya atau membuat Daniel menjadi Tuhan dan Kristus. Cari, saudara. Mudah-mudahan ini didengar oleh polemikus itu, saudara. Tidak ada, saudara. Saya tunggu sampai hari kiamat, saudara. Tidak ada. Hanya Yesus, saudara, yang dibuat oleh Bapa menjadi Tuhan dan Kristus karena memang Dia Sang Firman Allah. Dialah Sang Mesias itu, Juru Selamat itu, saudara, yang diurapi. Nah, kita lihat lagi, saudara ya. Mengapa kita memanggil Yesus itu Tuhan? Gelar Kristus itu berarti yang diurapi. Sinonim dengan dalam bahasa Ibrani itu Mesias. Mengacu kepada pemilihan oleh Bapa itu sendiri, Allah itu sendiri. Ya, jadi Allah Bapa yang memilih, makanya kenapa dalam Alkitab itu mengutus firman-Nya, logosnya, saudara, untuk menjadi manusia atau daging, turun ke dalam dunia. Nah, ketika sang logosnya Allah ini, Bapa ini, saudara, firman Bapa ini turun ke dalam dunia menjadi manusia daging, ya pasti dia otomatis lahir secara manusia. Dan mungkin tiba-tiba dari langit turun di bayi, boom. Tidak mungkin seperti itu. Memang dia harus lahir secara normal, secara manusiawi. Itu membuktikan bahwa sang firman Allah itu mengambil wujud daging manusia. Itu. Ini, saudara. Itu harus kita pahami. Ya. Nah, imam dan raja dalam Perjanjian Lama PL itu juga yang diurapi. Ya. Tapi ya ini perbedaannya, saya akan ceritakan perbedaannya. Ya, walaupun imam raja itu ya dianggap Mesias, tanda kutip, karena arti Yesus itu yang diurapi. Tapi imam dan raja dalam Perjanjian Lama itu diurapi dengan minyak untuk menandakan berkat Allah, pengutusan Allah, pemilihan Allah atas mereka untuk menjadi imam dan raja atau raja. Nah, tetapi ya saudara, Yesus bagi kita umatnya adalah imam dan raja, dan dia diurapi dengan apa? Dengan minyak. Ini dikatakan, dia diurapi oleh Allah, oleh Bapa dengan Roh Kudus. Nah, ini perbedaannya, saudara. Jadi pengurapan yang diberikan oleh Bapa Yahweh itu kepada imam dan raja dalam penyelamat itu berbeda dengan Yesus. Itu. Kalau imam raja itu diurapi dengan minyak. Sebagai perlambangan penyataan Allah, pemilihan Allah atas mereka sebagai imam dan raja. Tapi kalau kita lihat Yesus berbeda. Ya. Tapi kalau Yesus berbeda, saudara. Ya, silakan dibaca mungkin Lukas 4 ayat 18.
Silakan salah seorang, mungkin Pak Fajar atau Bu Ali, silakan Lukas 4 ayat 18. Halo? Iya, Pak. Lukas 4, bentar, Pak. Lukas 4 ayat 18 ya. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku. Amin. Amin. Kisah para Rasul 10 ayat 38. Kisah para Rasul 10 ayat 38. Kisah para Rasul rasul ayat kisah 10. para rasul 10 10. ayat 38. Ya. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Amin. Amin. Ya, jelas kan? Ayatnya kan? Gitu loh. Ya, makanya saya ini bisa juga kita katakan kepada para polemikus itu, nikmat yang mana lagi yang engkau dustakan, polemikus. Gitu. Jadi berbeda. Jadi Mesias yang diurapi, yang diperuntukkan kepada Yesus berbeda dengan para imam dan raja. Karena mereka diurapi dengan minyak, tapi Yesus diurapi dengan Roh Kudus. Dan itu yang Yesus nyatakan. Gitu. Berbeda, saudara. Dia dipilih untuk menjadi apa? Sumber keselamatan bagi umatnya. Beda dengan Raja Daud. Apakah Raja Daud ketika dia diurapi menjadi raja, dia menebus umatnya dengan darahnya? Enggak, saudara. Apakah Kores? Ya, si Slayer itu sering ngomong itu. Kores juga diurapi. Apakah Kores ya, menjadi sumber keselamatan bagi umatnya? Dia mengorbankan dirinya bagi umatnya? Tidak, saudara. Hanya Yesus, Sang Firman Allah itu. Dia dipilih, dia diurapi oleh Roh Kudus. Dan dipilih oleh Bapa untuk menjadi sumber keselamatan bagi apa? Manusia, seluruh manusia. Jelas, saudara. Ini sekaligus juga menjadi jawaban bagi para Yahudi KW. Gitu loh. Ini. Nah, lanjut. Pernyataan Yesus adalah Tuhan, itu berarti bahwa Yesus memiliki segala kuasa maupun baik di sorga maupun di bumi. Dalam Injil Matius 28 ayat 18. Silakan salah seorang Bapak Ibu membacanya. Injil Matius 28 ayat 18. Matius 28 ayat 18. Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Amin. Nah ini perkataannya merah loh, blok merah. Artinya Yesus sendiri yang mengatakan. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Yesus mendekati para murid dan berkata, mereka itu para murid ya. Apa yang kata Yesus? Kepadaku, merujuk pada dirinya Yesus. Kepadaku telah diberikan segala kuasa. Di mana? Di sorga dan di bumi. Jadi segala kuasa itu tidak hanya di bumi, saudara, di sorga juga. Kenapa? Karena memang dia Tuhan. Hanya Tuhan yang punya kuasa baik di sorga dan di bumi, saudara. Nabi mana, saudara, yang punya kuasa di sorga? Tidak ada, saudara. Tunjukkan pada saya, saudara. Tidak ada, saudara. Nabi mana yang punya kuasa, yang memiliki kuasa baik di sorga dan di bumi? Tidak ada, saudara. Kalau Yesus hanya sekedar nabi, sebatas manusia biasa, nabi utusan, sama seperti Musa, dia tidak akan berani, saudara, mengatakan segala kuasa telah diberikan kepadaku di sorga dan di bumi. Tapi mengapa Yesus berani mengatakan itu, saudara? Dia katakan, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena memang dialah Sang Firman Bapa itu.
Dia adalah bagian dari Allah itu, saudara. Satu hakikat dengan Allah. Ini, saudara. Ini buktinya, saudara. Hanya Yesus sebagai Tuhan, dia punya kuasa. Baik di bumi maupun di surga. Makanya semua kuasa itu bertekuk lutut. Makanya ketika Yesus mengusir setan, roh jahat, dari jauh saja, setan itu sudah berontak, saudara. Sudah berontak. Tidak berani, saudara. Gemetar. Dari jauh, saudara. Dari kejauhan, setan sudah berteriak, mau apa engkau anak Allah? Jangan kau siksa kami. Bayangkan, saudara. Setan pun ngomong, jangan siksa kami. Gitu. Bayangkan. Bahkan ketika Yesus berhadapan dengan legion, artinya setan itu banyak, saudara. Bayangkan, setan yang banyak pun berteriak-teriak, saudara. Tidak tahan. Kenapa? Kuasa Yesus itu luar biasa. Ini, saudara. Nah, silakan dibaca Lukas 19 ayat 31. Di sini kita lihat ada tiga ayat, ya. Nah, di sini Yesus sendiri menyebut dirinya ada Tuhan. Ini sekaligus menjawab. Kadang-kadang para polemikus ngomong, di mana dalam Alkitab dikatakan Yesus pernah mengatakan dia adalah Tuhan? Ini jawabannya. Lukas 19 ayat 31. Saya hanya ngambil 3 aja. Lukas 19 ayat 31. Dan jika ada orang bertanya kepadamu, mengapa kamu melepaskannya? Jawablah begini, Tuhan memerlukannya. Ya. Ya, ini konteksnya ketika mau masuk Yesus mau dilulukan di Yerusalem, ya. Dia mengendarai keledai. Dia suruh muridnya, itu ada keledai yang tertambat. Kadang-kadang kan ini yang dijadikan mereka sebagai peluru kan untuk menyerang kita. Kata Yesus itu mencuri keledai. Bukan, saudara. Tuhan yang menyediakan. Sama ketika Yahweh Allah itu menyediakan domba pengganti Ishak. Jadi Abraham itu maling, mencuri. Tidak, saudara. Gitu loh. Sama, saudara. Ketika akhirnya Allah melihat kesetiaan iman Abraham, ya, ketika Allah menyuruh agar dia mempersembahkan anak yang tunggal itu, Ishak itu, Allah gantikan korban itu dengan domba yang tertambat, saudara. Kenapa? Allah yang menyediakan. Apakah Abraham maling, mencuri? Enggak, saudara. Nah, sama halnya dengan keledai ini, saudara. Karena Bapa yang menyediakan seekor keledai itu, saudara. Makanya Yesus mengatakan, ambil keledai itu. Kalau ada orang bertanya, katakan Tuhan yang memerlukannya. Ini, saudara. Dia sendiri Tuhan itu. Dia katakan Tuhan yang memerlukannya. Karena memang dia akan mengendarai keledai itu. Nah, lanjut, Bu. Lukas 6. Ini Lukas 6, ya, bukan Lukas 4. Lukas 6 ayat 46. Lukas 6 ayat 46. Lukas 6 ayat 46. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Ya, amin. Ya, ini yang kedua, Yesus mengatakan siapa dirinya. Dikatakan sana, mengapa kamu katakan kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan, apa yang aku firmankan. Bayangkan. Yesus ngomong, mengapa kamu katakan aku Tuhan, Tuhan? Dia tidak bantah, saudara. Ketika ada orang menyebut dia Tuhan, dia tidak bantah. Kalau dia sekedar manusia biasa, nabi yang diutus Allah, dia akan bantah, ngapain kau bilang aku Tuhan? Aku bukan Tuhan. Aku nabi kok. Aku utusan kok, sama seperti Musa, Elia, Joshua, Daud, Daniel, Yesaya, Yeremia, Yeskiel. Jangan panggil aku Tuhan, tapi Tuhan Yesus tidak nolak, saudara. Malah dia katakan, mengapa kamu katakan aku Tuhan, Tuhan? Padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Bayangkan, saudara. Apa yang Tuhan firmankan, tidak dilakukan orang itu, saudara. Kalau Nabi biasanya apa yang firman Allah katakan.
Kan gitu. Tapi Yesus mengatakan, apa yang aku katakan. Kenapa kamu tidak lakukan apa yang aku katakan? Kalau Nabi saudara mengatakan, kenapa kamu tidak melakukan apa yang firman Allah katakan? Tapi mengapa Yesus tidak mengatakan, Tuhan, mengapa kamu Tuhan padahal kamu tidak melakukan apa yang firman Allah katakan? Kenapa Yesus tidak mengatakan itu? Kalau Nabi kan pasti dia mengatakan, ya kan, mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang firman Allah katakan? Pasti kalau dia hanya Nabi. Tapi mengapa justru Yesus mengatakan, mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Apa yang aku firmankan? Karena memang dialah firman Bapa itu. Jadi setiap apa yang keluar dari mulut Tuhan Yesus, itulah firman Allah itu. Makanya dia tidak perlu lagi mengatakan, firman Allah berkata kepadaku. Aku mengatakan firman Allah kepadamu. Tidak perlu, saudara. Ku sampaikan firman Allah kepadamu. Tidak perlu, saudara. Karena memang dialah firman itu. Ngapain lagi? Kok firman ngomong firman? Ini saudara, pakai akal sehat. Kok firman ngomong firman? Dia firman, ngomong firman. Kan tidak mungkin, saudara. Karena dia firman, dia ngomong sendiri, saudara. Dia perkatakan itu, saudara. Dirinya sendiri, saudara. Karena memang dia firman itu. Makanya Yesus mengatakan selalu, kalau kita lihat dari dalam perjanjian baru, akulah terang dunia, akulah roti hidup, akulah jalan kebangkitan dan hidup. Akulah dia. Selalu berkatakan itu. Akulah firmanku. Karena memang dia adalah sang firman Allah itu, saudara. Lalu Yohanes 13 ayat 13 sampai dengan 14. Silakan dibacakan. Yohanes 13 ayat 13 sampai 14. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Yes. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Amin. Amin. Ini ayat ini seringkali ya kita dengarkannya. Begitu. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Ya. Apa kata Yesus? Apakah dia nolak? Enggak, aku bukan guru dan Tuhan. Aku hanya gurumu saja. Tidak, saudara. Tapi Yesus mengiyakan, saudara. Yang dikatakan Yesus. Dan katamu itu tepat. Benar katamu itu. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. 14. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah. Ini pernyataan Yesus. Aku yang adalah Tuhan dan gurumu. Maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Ini luar biasa Tuhan Yesus, saudara. Ini yang membuat saya itu tidak akan pernah berpaling dari iman saya pada Yesus. Nabi mana yang berani mengatakan seperti itu, saudara? Aku Tuhanmu. Ketika ada orang mengatakan Tuhan, Tuhan, dia terima itu. Nabi mana, saudara? Tunjukkan kepada saya. Tidak ada, saudara, Nabi yang berani mengatakan Tuhan, Tuhan. Aku Tuhanmu. Tidak berani, saudara. Karena dia tahu, saudara. Bahkan Yohanes Pembaptis pun ketika dia berhadapan dengan Yesus, apa dia kata Yohanes Pembaptis? Membuka tali kasurnya pun aku tidak layak. Kenapa? Karena Yohanes Pembaptis tahu, saudara. Ini hebatnya Yohanes Pembaptis. Dia tahu siapa itu Yesus. Harusnya aku yang dibaptis oleh dia. Membuka tali kasurnya pun aku tidak layak. Tapi karena engkau yang memintanya, maka aku lakukan. Nah, ini saudara. Malaikat juga, itu juga menyatakan kepada para gembala di Lukas 2 ayat 11. Lukas 2 ayat 11. Saya bacakan. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu
Kristus, Tuhan, di kota Daud. Bayangkan saudara, malaikat sendiri pun ngomong kepada gembala yang hendak menjumpai sang bayi itu. Kabar sukacita disampaikan oleh malaikat. Dikatakan, hari ini telah lahir bagimu, yaitu Kristus, bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Bayangkan, malaikat aja ngakui, saudara. Nikmat mana yang kau dustakan, polemikus. Itu loh. Banyak malaikat sendiri ngomong loh, bukan hanya manusia, malaikat sendiri ngomong. Itu loh. Saya mau membantah perkataan malaikat. Ada yang berani membantah perkataan malaikat? Malaikat sendiri sudah ngomong, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ini saudara. Bahkan Elizabeth, ibunya, mamanya Yohanes Pembaptis. Ketika Maria yang sedang hamil, Elizabeth juga hamil, saudara, pada saat itu. Jadi mereka bertemu antara Elizabeth, saudaranya, sepupunya Maria, mereka bertemu. Nah, ketika bertemu itu, saudara, bayi yang ada di kandungan Elizabeth itu bergejolak, senang, girang, saudara. Makanya Elizabeth ngomong dalam Lukas 1 ayat 43. Silakan baca, Bapak Ibu. Injil Lukas pasal 1 ayat 43. Lukas 1 ayat 43 ya, Pak? Lukas 1 ayat 43. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Ya. Dikatakan sana, siapakah aku ini? Ya. Sehingga ibu Tuhanku datang kepadaku. Ini saudara. Ya kan? Luar biasanya kan. Elizabeth juga ngomong gitu loh. Sampai ibu Tuhanku datang. Elizabeth juga tahu. Gitu. Itu. Oke. Nah, jadi saudara, refleksinya bagi kita. Apa yang harus kita lakukan, saudara? Untuk kita tetap menjadikan Yesus itu sebagai Tuhan. Satu-satunya Tuhan dan Selamat. Bagaimana respon kita, saudara? Untuk tetap menjadikan Yesus itu satu-satunya Tuhan dan Selamat atas hidup kita, saudara. Penguasa. Tuhan di atas segala Tuhan atas hidup kita. Kadang-kadang gini, saudara. Justru yang kita menjadikan yang kita jadikan Tuhan itu atas hidup kita bukan Tuhan. Bukan Tuhan Yesus, bukan. Hobi kita. Udah tahu hari Minggu. Udah tahu beribadah. Masih mancing. Kenapa hobinya mancing? Gitu. Diajak temannya mancing. Ya mancing ya. Ayo. Udah tahu mau menyembah Tuhan, beribadah. Ya. Udah tahu mau ke gereja. Memuji Tuhan. Ada tinju, ada sepak bola. Waduh, ini petinjunya ini mantap pula ini kan itu. Ya, siapa tuh yang megang sabuk dunia tuh yang kemarin ngalahkan Dentai Pak Fajar? Yang mana, Pak? Yang juara dunia kelas berat itu? Oh, si Mike Tyson apa, Bu? Bukan. Yang baru-baru ini? Oh, siapa ya? Tyson Fury. Tyson Fury. Aduh, mantap pula Tyson Fury. Aduh, hari Minggu. Udah Tuhan, aku hari Minggu ini aku udah mau ke gereja lah. Ada tinju. Minggu depan aja aku gereja. Yang kita jadikan Tuhan siapa? Tinju. Kan gitu. Apakah seperti itu, saudara? Ya boleh. Tetap yang harus kita jadikan Tuhan di atas segala Tuhan. Tuhan kita adalah Yesus Kristus. Bukan hobi kita. Atau gini, aduh malas aku, masih capek pegel, aduh sakit pinggang. Ya kan? Gara-gara sakit pinggang, enggak mau dia, malas. Ngomong aja malas gitu loh. Jangan alasan sakit pinggang lah, sakit gigi lah, ya, enggak gereja.
sakit perut lah, ngomong aja malas, sudah. Tidak ada lagi saudara, kalau sudah ditanya, kenapa kok tidak gereja malas ya, sudah. Kalau saya gitu, kalau saya waktu mengunjungi jemaat, dibilang, Pak, kenapa tidak gereja malas Pak? Sudah, saya tidak mau tanya lagi tuh. Karena memang tidak ada alasan lagi, malas ya sudah malas. Nah, kadang-kadang kemalasan kita jadi itu. Nah, tidak boleh seperti itu kita malas.